Dalam sejarah panjang peradaban manusia, ada nama-nama yang tak lekang oleh waktu. Mereka adalah lentera-lentera ilmu yang sinarnya melintasi zaman dan benua. Salah satu di antara mereka adalah seorang pria dari timur, dari tanah Islam yang kala itu menjadi pusat peradaban. Ia dikenal dunia dengan nama Latin Avicenna, namun umat Islam mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Siapakah dia? Bagaimana ia bisa menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia? Mari kita telusuri kisah hidupnya. Dari masa kecil hingga menjelma menjadi ikon keilmuan umat manusia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di sebuah desa kecil bernama Afshana, dekat kota Bukhara di wilayah Asia Tengah, kini termasuk Uzbekistan. Ia lahir dalam suasana zaman keemasan Islam, ketika ilmu pengetahuan dihargai tinggi dan para ilmuwan dipandang sebagai pahlawan. Nama lengkapnya adalah Abu Dalai Al-Husain ibn Abdullah ibn Sina. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang cendekiawan yang bekerja untuk pemerintahan dinasti Samaniyah, salah satu dinasti Persia yang sangat mencintai ilmu dan budaya. Dari sang ayah, Ibnu Sina kecil diperkenalkan pada dunia pemikiran dan diskusi. Ia mulai menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun dan menuntaskan hafalannya di usia 10 tahun. Tapi kecerdasannya tidak berhenti di situ. Ia menunjukkan minat besar pada matematika, logika, astronomi, dan sastra Arab. Tak lama kemudian, ia mulai belajar ilmu filsafat dan metafisika, hal yang tak biasa untuk anak seusianya. Ayahnya mendatangkan guru-guru terbaik, tetapi tak sedikit yang kewalahan menghadapi kecerdasannya. Bahkan, banyak gurunya yang justru menjadi muridnya. Di usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai tertarik pada dunia kedokteran. Ia mempelajarinya dengan penuh semangat, dan hanya dalam 2 tahun, ia sudah menguasai teori dan praktik kedokteran dengan luar biasa. Ia sendiri pernah berkata, "Ilmu kedokteran bukanlah ilmu yang sulit. Dalam waktu singkat aku telah menguasainya dan mulai mengobati pasien, bahkan menemukan cara-cara baru yang tidak tertulis dalam buku." Di usia 18 tahun, ia telah menjadi tabib istana. Keahlian medisnya membawa takdir besar. Ia berhasil menyembuhkan penguasa Samaniyah yang tengah sakit parah. Sebagai hadiah, ia diberi izin mengakses perpustakaan kerajaan Bukhara, salah satu perpustakaan terbesar dan terlengkap pada masa itu. Disinilah Ibnu Sina memperluas cakrawalannya. Ia membaca karya-karya filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Galen. Ia mempelajari astronomi Indi, logika Persia, dan geometri Yunani. Di ruang sunyi perpustakaan itulah lahir cikal bakal seorang pemikir besar yang mengubah dunia. Setelah jatuhnya dinasti Samaniyah, Ibnu Sina hidup berpindah-pindah. Ia pernah tinggal di Gurgan, Rey, Isfahan, hingga Hamadan. Di setiap tempat, ia tetap aktif menulis, mengajar, dan menjadi penasihat bagi para penguasa. Namun hidupnya tidak selalu mulus. Ia pernah dipenjara karena intrik politik. Tapi bahkan di penjara pun, Ibnu Sina tetap menulis. Ia menuliskan beberapa karya penting dalam kondisi serba terbatas, hanya bermodalkan pikiran dan semangat ilmu. Karya paling monumentalnya adalah Al-Qanun fi al-Tibtakanan of Medicine. Kitab ini adalah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 5 jilid besar, mencakup 1. Prinsip-prinsip dasar ilmu kedokteran. 2. Obat-obatan sederhana. 3. Penyakit organ-organ tubuh. 4. Penyakit umum dan demam. 5. Komposisi obat-obatan kompleks. Kitab ini menggabungkan pengetahuan medis Yunani, Persia, India, dan Islam dalam satu sistem yang logis dan praktis. Selama lebih dari 600 tahun, Canon of Medicine menjadi buku teks wajib di universitas-universitas Eropa seperti Montpellier dan Padua. Ia bukan hanya pandai menyalin ilmu, tapi memperbaiki dan memperluasnya. Ibnu Sina adalah orang pertama yang menjelaskan secara sistematis tentang penyakit menular, anatomi mata, dan bahkan menyebut pentingnya karantina dalam wabah. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, ia adalah filsuf besar, ahli logika,
matematikawan, fisikawan, dan bahkan musisi. Ia menulis ratusan buku di berbagai bidang. Beberapa karya terkenalnya, Kitab Al-Syifa, Kitab Penyembuhan, Ensiklopedia Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, Kitab Al-Najat, Kitab Pembebasan tentang logika dan metafisika, Risalah Hayy Ibn Yaqzan, Kisah Filsafat Spiritual tentang pencarian makna hidup. Dalam bidang filsafat, ia menjembatani pemikiran Aristoteles dengan pandangan Islam. Pemikirannya memengaruhi tokoh-tokoh besar barat seperti Thomas Aquinas dan Roger Bacon. Di usia 57 tahun, Ibnu Sina wafat di kota Hamadan pada tahun 1037 Masehi. Tubuhnya rapuh karena penyakit, namun pikirannya tetap jernih hingga akhir hayat. Ia wafat dalam kesederhanaan, namun warisannya tak pernah mati. Ia meninggalkan lebih dari 450 karya tulis, dengan sekitar 240 yang masih bisa ditemukan hari ini. Ia adalah simbol dari semangat keilmuan Islam yang pada masa itu menerangi dunia. Ibnu Sina mengajarkan kepada dunia bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sayap yang membawa manusia terbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ia menunjukkan bahwa dengan kecintaan pada ilmu, ketekunan belajar, dan keberanian berpikir, seseorang bisa menembus batas-batas zamannya. Hari ini, ketika kita mendengar nama Ibnu Sina, kita tak hanya mengenang seorang ilmuwan, tapi juga seorang tokoh yang menjadi jembatan antara timur dan barat, antara masa lalu dan masa depan. Dialah lentera ilmu dari tanah Islam. Dialah Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia. Saat berusia 18 tahun, Raja Bukhara, Nuh bin Mansur, jatuh sakit. Banyak tabib kerajaan tak mampu menyembuhkannya. Ibnu Sina, masih remaja, dipanggil ke istana. Alih-alih membawa ramuan ajaib, ia datang dengan logika. Ia memeriksa nadi sang raja sambil menyebutkan nama-nama tempat, makanan, orang-orang. Saat menyebut nama seorang wanita, nadi sang raja berdenyut cepat. Ibnu Sina pun langsung menyimpulkan, sakitnya bukan fisik, melainkan karena cinta yang terpendam. Solusinya bukan obat, tapi menyatukan dua insan yang saling mencinta. Sang raja sembuh, dan Ibnu Sina dihadiahi akses penuh ke perpustakaan kerajaan Bukhara, yang kelak menjadi sumber pengetahuan tak ternilai baginya. Ibnu Sina memahami satu hal penting, manusia bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Suatu hari, ia diminta mengobati seorang bangsawan yang mengidap depresi berat. Tak mau makan, tak mau bicara. Ibnu Sina datang dengan strategi unik. Ia memanggil musisi, memutar lagu-lagu tertentu sesuai detak jantung sang pasien. Lalu, dengan kombinasi musik, terapi bicara, dan ramuan herbal, pasien itu perlahan pulih. Ini adalah terapi musik klinis yang di Eropa baru dikenal ratusan tahun kemudian. Ibnu Sina hidup di zaman yang tak stabil. Kerajaan-kerajaan Islam saling berperang. Ia sempat menjadi menteri, tapi karena intrik politik, ia harus kabur dan bahkan pernah dipenjara. Tapi di penjara, ia tidak mengeluh. Justru di sana ia menulis sebagian besar karya terkenalnya, termasuk bagian dari Al-Kanun fi Al-Tib. Ia menulis di atas kertas kasar, dengan pena seadanya, dalam cahaya yang minim. Tapi tulisannya abadi, menginspirasi dunia hingga berabad-abad kemudian. Ibnu Sina dikenal sejak muda sebagai tabib handal, tapi ia sering dianggap remeh karena usianya yang masih belia. Di sebuah kota, para dokter senior menolaknya ikut dalam pertemuan medis. Namun saat terjadi wabah, justru hanya Ibnu Sina yang berhasil menyelamatkan ratusan nyawa dengan metodenya yang terstruktur dan logis. Mencatat gejala, mengisolasi penderita, memberi pengobatan alami. Para dokter yang dulu meremehkannya, kini menjadi muridnya. Dalam Al-Kanun fi Al-Tib, Ibnu Sina tak sekadar mencatat obat-obatan. Ia juga menulis tentang ketika seorang dokter harus jujur, sabar, dan tidak serakah. Ia bahkan memperingatkan agar dokter tidak tergoda harta atau popularitas, dan selalu mendahulukan nyawa pasien. Ia menulis itu karena pengalaman pribadi. Ia pernah ditawari kekayaan besar oleh seorang penguasa untuk hanya melayani keluarga kerajaan, tapi ia menolak. Ilmu bukan untuk menjilat kekuasaan, ilmu adalah cahaya bagi semua manusia, ucapnya.
Di usia 50-an, Ibnu Sina mulai sakit-sakitan. Tapi ia tetap aktif menulis, mengajar, dan mengobati. Suatu hari, ia merasa ajal sudah dekat. Ia lalu membagi hartanya kepada orang miskin, membebaskan budaknya, dan memperbanyak waktu untuk ibadah. Dalam catatan muridnya, Abu Ubaid al-Juzjani, Ibnu Sina wafat dalam kondisi berwudu. Di kota Hamadan, tahun 1037 am, ia wafat bukan sebagai bangsawan atau pemimpin, tapi sebagai seorang pencari ilmu sejati yang warisannya melampaui waktu dan batas dunia. Hari ini, lebih dari 1000 tahun setelah wafatnya, nama Ibnu Sina masih disebut di ruang-ruang kuliah, buku-buku kedokteran, dan sejarah filsafat dunia. Ia adalah bukti bahwa Islam, pada puncaknya, pernah melahirkan pemikir luar biasa, bahwa dari dunia Muslim lahir tokoh-tokoh yang meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Dan yang paling penting, Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa ilmu adalah amanah, bukan sekadar gelar. Bahwa kecerdasan tanpa akhlak hanyalah kesombongan. Tapi kecerdasan yang disertai kerendahan hati bisa menyembuhkan dunia. Dialah Ibnu Sina, ilmuwan, filsuf, dokter, dan cahaya peradaban.